Banyak riwayat pada masa sejak menjelang wafatnya Sayyidina Utsman yang menceritakan sejak menjelang wafatnya Sayyidina Utsman sampai masa Sayyidina Ali, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Pada masa-masa itu kita sangat harus berhati-hati mengambil sumber riwayat, karena masa itu masa yang sangat penuh dengan fitnah, sehingga banyak ulama yang sudah menulis buku secara khusus untuk memilih riwayat-riwayat yang jernih tentang peristiwa-peristiwa seputar zaman itu. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi, Al-Qadhi Iyad, dan juga ulama-ulama yang lain yang mencoba memilah riwayat-riwayat yang sahih tentang peristiwa pada zaman tersebut. Di antara ulama mutaakhir yang sangat bagus pemaparannya dan pemilihan riwayatnya tentang peristiwa zaman itu adalah keturunan mereka, As-Sayyid Hasan Al-Husaini. Ini seorang ulama dari Kuwait, keturunan Nabi SAW dari jalur Sayyidina Husain. Sayyid Dr. Syekh Hasan Al-Husaini ini memaparkan tentang peristiwa-peristiwa seputar zaman itu dengan sangat jernih. Di antara tadi tentang peristiwa Waqatul Jamal, insiden perang berunta. Sumbernya apa yang terjadi ketika Madinah penuh huru-hara setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, maka beberapa sahabat menghindarkan diri dari kota Madinah. Talha radhiyallahu anhu pergi menuju ke Makkah. Demikian pula Az-Zubair radhiyallahu anhu. Sementara di Makkah ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu di Madinah orang mencari orang yang mau dibaiat, semua menolak. Termasuk juga Sa'ad bin Abi Waqqas menolak mentah-mentah dibaiat. Maka mereka tidak punya pilihan selain membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka sah secara hukum Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena dibaiat oleh Sawadul A'dham, mayoritas, untuk menjadi khalifah. Nah, Sayyidina Talha, Zubair, dan ibunda kita Aisyah mendengar dan membahas tentang pembunuhan Sayyidina Utsman, juga pengangkatan Sayyidina Ali, kemudian menyepakati satu hal, mereka hendak menuntut qisas atas pembunuh Sayyidina Utsman. Sementara apa yang terjadi, pembunuh-pembunuh Sayyidina Utsman atau pihak yang terlibat di dalam pembunuhan Sayyidina Utsman kemudian banyak yang bergabung ke dalam barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib demi menghindarkan diri dari hukuman. Maka tuntutan Aisyah, Talha, Zubair pada saat itu adalah adili dulu pembunuh Utsman. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kalian belum berbaiat kepadaku dan menjadikan aku khalifah yang memegang kekuasaan hukum, bagaimana aku akan menindak mereka? Atas otoritas apa aku akan bertindak? Jadi ketika itu deadlocknya di situ, ada yang tidak mau berbaiat selain kelompok Sayyidina Talha, Zubair, dan juga ibunda kita Aisyah. Di Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan bertindak lebih jauh. Pakaian Sayyidina Utsman yang berlumuran darah dan juga jari jemari Nailah binti Al-Farasifah Al-Kalbiyah, istri Sayyidina Utsman yang terpotong ketika melindungi suaminya, diangkat di Damaskus untuk membuat massa kemudian bergejolak. Massa menjadi sangat terprovokasi oleh hal tersebut dan menuntut bela atas kematian Sayyidina Utsman. Nah, yang pertama kemudian Talha, Zubair, dan Aisyah bergerak ke Basrah. Orang-orang di Basrah membaiat mereka untuk kemudian mereka mendirikan kubu-kubu pertahanan siap berperang. Sayyidina Ali tidak punya pilihan, beliau bergerak ke arah Kufah, kota di dekat Basrah, dan kemudian pasukan itu berhadapan-hadapan di antara Kufah dan Basrah. Peperangan tidak terhindarkan selama beberapa waktu dengan kisah yang sangat dalam. Kita bisa simak zaman itu bagaimana Sayyidina Ali mencoba untuk menembus kebuntuan dengan mengajak berunding. Diajak Sayyidina Zubair datang, diundang secara pribadi ke kemah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan di dalam surat itu, betapa rindunya aku kita bersama di sisi Rasulullah mengayunkan pedang ke arah yang sama. Kenapa sekarang pedang-pedang kita berhadapan? Maka Zubair datang dan kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Zubair bin Awam, sepupunya. Dari mana sepupu? Zubair adalah putra Safiyah binti Abdul Muthalib. Safiyah adalah adiknya Abu Talib bin Abdul Muthalib.
Jadi antara Zubair dengan Ali itu sepupu. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada Zubair bin Al-Awwam, ingatkah engkau wahai Zubair, pada suatu hari Rasulullah menggandeng kita berdua, kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mencintai Ali wahai Zubair? Apakah engkau sayang kepada Ali wahai Zubair? Kata Zubair ketika itu, bagaimana mungkin aku tidak menyayangi putra pamanku ya Rasulullah. Kemudian, ingatkah engkau wahai Zubair apa sabda Rasulullah ketika itu? Rasulullah ketika itu bersabda kepada Zubair bin Al-Awwam, wahai Zubair, engkau memang menyayanginya, tapi engkau suatu saat akan mendoliminya. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, mungkin hari itu adalah hari ini wahai Zubair, engkau mendolimiku, seperti yang dikatakan Rasulullah. Zubair kemudian menunduk dan menangis, mengatakan engkau benar, hari itu adalah hari ini, aku telah berbuat zalim kepadamu. Lalu kemudian mereka sepakat untuk damai. Dipersilahkan Zubair ada di situ. Ternyata Ali juga mengundang Talha radhiyallahu anhu. Undangannya sama. Begitu Talha sampai, Sayyidina Ali menghadap ke arah lain, kemudian mengatakan, membaca surah Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna ammata'in fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah, bicara kepada mereka, maka lakukan pembicaraan itu dari balik hijab. Dan janganlah kalian menyakiti Rasulullah, dan diharamkan bagi kalian menikahi istri-istrinya sesudah wafatnya. Kata Sayyidina Ali, engkau ingat hai Talha, surat ini turun tentang siapa? Ayat ini turun tentang siapa? Talha mengatakan, tentang aku. Jadi itu ayat yang turun ketika suatu hari Talha bicara dengan ibunda Aisyah, karena mereka saudara sepupu dari pihak ibu. Sementara Rasulullah datang, dan Rasulullah sebagai suami ibunda kita Aisyah sangat manusiawi, merasa cemburu dan kemudian memberi isyarat kepada ibunda kita Aisyah untuk masuk. Aisyah masuk dan Talha tersinggung. Ketika itu Talha sampai bersumpah, demi Allah, kenapa Rasulullah melarang saya bicara dengan sepupu sendiri? Demi Allah, kalau Rasulullah wafat tidak akan ada yang bisa mendahului saya melamar Aisyah. Lalu peristiwa itu terjadi, ucapan itu didengar sampai kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah-marah mendatangi Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini jangan ada yang lihat istrimu, hijabi, tutup rapat-rapat ya Rasulullah. Ini kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar belum terkatup bibirnya, ayatnya turun, surah Al-Ahzab ayat 53 tentang hijab untuk istri-istri Rasulullah dan larangan untuk menikahi mereka sesudah Rasulullah wafat. Ayat itu disampaikan kepada Talha. Talha menangis sangat menyesali ucapannya. Dia merdekakan 2 budaknya, dia sedekahkan 10 untanya, umrah jalan kaki ke Makkah untuk menebus dosanya. Dan salah satu hal yang paling berat bagi Talha, dia merencanakan untuk istighfar dengan cara umrah dulu, menebus dosa kepada Allah, nanti pulang meminta maaf kepada Rasulullah. Ketika Talha pulang, Rasulullah sudah wafat dan dikuburkan. Bayangkan seperti apa perasaan Sayyidina Talha pada saat semacam itu, sehingga ketika Sayyidina Ali baca ayat itu, jeleknya rasanya gak karuan. Apalagi Ali kemudian mengatakan, sekarang kenapa ketika Rasulullah benar-benar wafat, kau tinggalkan istrimu di rumah, sementara kau ajak Aisyah berperang di sisimu, naik unta. Kemudian Sayyidina Talha menyatakan, aku telah berbuat zalim. Perdamaian kemudian tercapai antara Sayyidina Ali, Talha dan Zubair. Itu sudah dirintis oleh Sayyidina Ali, tetapi ternyata ada orang-orang yang tidak suka kalau perdamaian terjadi. Sebab apa? Kalau perdamaian terjadi, mereka terancam kisos, hukuman mati, pembunuhan Utsman. Maka ketika Talha dan Zubair keluar dari kemah Sayyidina Ali, hendak pulang ke kemahnya setelah perjanjian damai itu, keduanya dipanah dan terbunuh. Maka Sayyidina Ali hari itu menguburkan Talha dan Zubair berdampingan dengan menyatakan dalam satu liang, dengan mengatakan, kalian selalu bersama di sisi Rasulullah menjadi pembelanya. Aku bersaksi atas itu. Ketika menimang putra Talha dan putra Zubair bin Al-Awwam,
Sayyidina Ali mengatakan, aku berharap aku dan ayah kalian termasuk orang yang disebut Allah wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut segala rasa nyesek di antara mereka, kami jadikan mereka bersaudara di dalam surga, saling memandang. Tinggal PR-nya Aisyah. PR berikutnya Sayyidina Ali adalah ibunda kita Aisyah masih memimpin perang. Maka ketika itu beliau memanggil Ibnu Abbas, bagaimana caranya supaya kita berhenti perang? Perang ini sangat mencabik hatiku, melihat darah tertumpah di antara kaum muslimin. Kata Ibnu Abbas, lebih tahu siapa yang dipanggil? Muhammad bin Abi Bakar, adiknya Aisyah. Orang ini lebih tahu bagaimana cara mengatasinya. Kata Muhammad bin Abi Bakar, sediakan untukku beberapa orang pasukan yang terlatih, dekati untanya Aisyah, nanti kita derumkan unta itu, jatuhkan unta itu supaya terduduk, kemudian kita bawa sekedup Aisyah langsung menghadap engkau wahai Amirul Mukminin. Kata Muhammad bin Abi Bakar begitu. Itu dilaksanakan. Jadi unta Aisyah tebas kakinya supaya kemudian terderumkan. Kemudian sekedupnya Aisyah itu dijunjung kayak pandu, dibawa menghadap Sayyidina Ali. Begitu keluar dari sekedupnya, Aisyah disambut oleh Muhammad bin Abi Bakar adiknya dan juga disambut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Aisyah disambut dengan salam oleh Sayyidina Ali. Assalamu alayki ya ummi, salam sejahtera atasmu wahai ibunda. Kata Aisyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghafarallahu laki, kata Sayyidina Ali, semoga Allah mengampunimu. Maka Aisyah menjawab, walak, dan semoga Allah juga mengampunimu. Maka kemudian Sayyidina Ali memperlakukan ibunda kita Aisyah dengan penuh penghormatan, diserahkan kepada Muhammad bin Abi Bakar supaya mengatur semua perjalanannya untuk pulang kembali ke Makkah. Lalu untuk menancapkan perdamaian itu supaya kokoh, ibunda kita Aisyah dipersilahkan untuk berkhutbah. Khutbah Aisyah indah sekali. Apa kata Aisyah? Demi Allah, apa yang terjadi antara aku dengan Ali tidak lebih dari apa yang terjadi antara ibu mertua dengan menantunya. Antara ibu mertua dengan menantunya. Sesungguhnya dia adalah laki yang paling baik di antara kalian. Dan jika kalian sampai kehilangan dia, kalian tidak akan mendapatkan ganti yang seperti dirinya. Dia seorang yang sangat taat kepada Allah. Dia seorang yang ahli ibadah di malam harinya, dan seorang yang sangat pemberani di kala siangnya. Lalu Aisyah turun dari mimbar, kemudian kembali ke Makkah. Kemudian ini terjadilah perdamaian pertama seperti yang diupayakan Sayyidina Ali. Tetapi ancaman besar berikutnya masih terjadi, yaitu perang Siffin, di mana Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bergerak dari Syam menuju ke arah Kufah. Lalu mereka bertemu di tempat yang bernama Siffin, dan peristiwa panjang itu masih terjadi sampai perdamaian dicapai dengan cara arbitrase. Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Sayyidina Muawiyah mengutus Amr bin al-As untuk merindungkan kesepakatan perdamaian di antara kaum muslimin. Jadi ringkasnya, menolongnya Sayyidina Ali kepada Aisyah dalam peristiwa bahwa demi mendamaikan kedua kelompok kaum muslimin yang berperang itu, Sayyidina Ali memutuskan harus menjemput Aisyah untuk dibawa ke hadapannya untuk diajak berbicara, dan ini yang kemudian tercapai perdamaiannya.